Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3445 sampai bab 3448. Meski Dugo Tuo masih ragu, namun kekuatan ini memang mampu melakukan semua ini. Jika Anda mengatakan bahwa beberapa orang tak dikenal dari divisi Zenmo mengendalikan semua ini, siapa yang percaya? Bagaimana mungkin memiliki kemampuan tersebut? Pasti ada kekuatan super dahsyat di balik segalanya. Semuanya masuk akal. Adapun bagian dalam divisi penekan iblis, pasti ada seseorang untuk mereka, yang lain juga sangat yakin. Tentu saja mereka pasti memiliki seseorang di dalam divisi penindas iblis. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan divisi penindas iblis di semua tingkatan, tetapi mereka tidak melakukannya, berharap divisi penindas iblis akan bersatu. Sekarang mereka hanya dapat memprovokasi konflik antara kita dan Ye Junlin, dan biarkan kita berdua bertarung sampai mati, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Beige sebenarnya menghilang dalam keadaan seperti itu. Semua orang mengerti. Selanjutnya, orang-orang di divisi penindas iblis ditemukan sebagai agen internal rumah Tianxi. Nenek moyang Dongge berkata, saya menilai sekarang bahwa 10 jenius teratas dan 4 artefak utama telah direnggut oleh mereka. Bagaimana dengan 3 orang suci Beige? Apa gunanya mereka bagi 3 orang suci Beige? Seseorang mengajukan pertanyaan. Tentu saja itu artefak Beige Zenge dan berbagai rahasianya. 3 orang suci Beige mengetahui hampir semua rahasia divisi penindas iblis. Di rumah Tianxi, Dugo Tuo segera memerintahkan, segera kirim orang ke rumah Tianxi untuk mencari apakah ada mayat 3 orang suci di Beige. Fokus selanjutnya akan bergeser, kirim setengah dari tenaga kerja ke selidiki rumah Tianxi. Tidak ada yang menyangka bahwa penyelidikan Shen Tianjian akan mengubah targetnya begitu cepat. Semua ini sebenarnya berada di bawah kendali Gong Qianqiu. Dia juga mengatur Shadow Guard. Meskipun pengawal bayangan tidak bisa mengendalikannya, mereka sangat mematuhi aturan dan hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka akan bekerja untuk Anda. Gong Qianqiu meminta mereka untuk dengan sengaja mengungkapkan berita tersebut kepada Shen Tianjian. Bimbing Shen Tianjian untuk memikirkan tentang Tianxi Mansion. Lalu dia meninggalkan banyak petunjuk. Selanjutnya, Gong Qianqiu bertemu sendirian dengan beberapa orang dari faksi utama divisi penekan iblis. Ini semua adalah orang-orang yang dikendalikan olehnya. Banyak dari mereka menggunakan metode yang sama seperti Xiao Feng untuk memikat mereka ke dalam keadaan ekstasi dan sampai pada titik kematian. Selama Gong Qianqiu mengucapkan sepatah kata pun, mereka rela mati demi Gong Qianqiu. Sekarang adalah waktunya aku membutuhkanmu. Tentu saja kamu tidak perlu membantu, aku akan mencari orang lain. Gong Qianqiu mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Dan dia tidak menyembunyikan apapun, dia mungkin memberitahu mereka apa yang dia ingin mereka lakukan. Dialah yang disalahkan, katakan secara langsung. Sebaliknya, orang-orang ini merasa bahwa Gong Qianqiu tulus, dan mereka semua langsung setuju. Lakukan saja apapun yang diperintahkan Gong Qianqiu kepada mereka. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh Gong Qianqiu, dan cinta mereka padanya sudah tidak ada lagi. Masing-masing dari mereka tidak kurang dari Xiao Feng. Bahkan jika dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia akan tetap berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa Gong Qianqiu terlalu menakutkan. Ini jelas bukan suatu kekuatan, tetapi ada begitu banyak orang yang bekerja untuknya. Lebih dari itu, Gong Qianqiu juga mengetahui bahwa tim intelijen Beige sedang melayani Ye Junlin. Tepat pada waktunya, izinkan saya memberi kabar kepada Ye Junlin. Gong Qianqiu tersenyum. Dalam 2 atau 3 hari ini, Gong Qianqiu mengatur segalanya. Perangkap yang aku buat cukup untuk diawasi oleh Ye Junlin dan Shen Tian untuk sementara waktu. Ini juga cukup bagiku untuk menyelesaikan transplantasi tulang.
Orang yang paling harus dihibur adalah Xiao Feng. Gong Qianqiu mempertaruhkan nyawanya kali ini. Risiko melihat Xiao Feng. Hal ini menyebabkan Xiao Feng berhalusinasi lagi dan menjadi lebih bergantung pada Gong Qianqiu. Itu semakin mengikat hatinya. Xiao Feng, setelah semuanya selesai, aku akan memberimu seorang anak. Kata-kata Gong Qianqiu sebelum pergi benar-benar mengunci Xiao Feng. Dia segera menantikan masa depan. Pada saat yang sama, saya merasa semakin bersalah. Gong Qianqiu seperti ini, apakah dia masih meragukannya sebelumnya? Xiao Feng bersumpah tidak ada seorang pun yang bisa memfitnah Gong Qianqiu di masa depan. Jika ada orang lain yang ingin memfitnah Gong Qianqiu, dia akan bertarung sampai mati. Biarpun orang ini adalah Ye Junlin, Gong Qianqiu lebih hebat dari segala hal yang ada dalam pikirannya. Siapapun yang memfitnah akan mati, setelah menenangkan Xiao Feng dengan mudah. Gong Qianqiu pergi ke lubang 10.000 mayat. Waktu sudah berakhir, master tulang sudah selesai. Tinggal menunggu Gong Qianqiu melakukan transplantasi tulang. Tentu saja, sebelum berangkat, Gong Qianqiu juga mengurus semuanya di pavilion barat. Di lubang mayat, Master Bon telah menyempurnakan satu set tulang spiritual yang sangat mirip dengan milik Junjun. Itu jauh lebih baik dari yang dibayangkan Gong Qianqiu. Ini terutama terbuat dari akar spiritual dan tulang spiritual Cuking Shuang, dan akar spiritual legendaris dan tulang spiritual dari 9 jenius lainnya dibuat menjadi bubuk tahan aus. Meski tidak sebaik Junjun, jaraknya tidak besar. Selain itu, Gong Qianqiu telah menemukan cara yang benar dalam menggunakan teknik tersebut. Baginya, itu sudah cukup. Gong Qianqiu juga ingin mentransplantasikan tulang di depan 10 orang jenius, benar-benar menghancurkan hati mereka. 10 orang jenius yang dulunya acuh tak acuh terhadap segala hal kini tidak lagi tenang. Semua orang menjadi gila, hati mereka sekali lagi hancur. Ini, Su Qingya dan yang lainnya juga sedikit kecewa. Awalnya, mereka berharap Ye Junlin menemukannya sebelum Gong Qianqiu mentransplantasikan tulangnya. Ternyata sudah terlambat, lihatlah tampilan percaya diri Gong Qianqiu. Su Qingya sudah menduga bahwa Gong Qianqiu pasti yang mengatur segalanya. Untuk saat ini, Ye Junlin dan yang lainnya sama sekali tidak dapat menemukannya di sini. Mendesis, mereka tersentak. Jika Gong Qianqiu menyelesaikan transplantasi tulang, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Setelah dia menelan cukup kekuatan, apakah Ye Junlin akan menjadi lawannya? Belum tentu lagi, bagaimanapun, dia tahu bahwa setelah transplantasi tulang selesai, Gong Qianqiu akan benar-benar terlahir kembali. Kekuatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua persiapan untuk transplantasi tulang akar telah selesai. Sebenarnya ada 5 ahli tulang yang berpartisipasi. Orang-orang sekali lagi harus mengagumi kekuatan Gong Qianqiu. Dia bahkan membesarkan seorang ahli tulang secara pribadi. Segera setelah itu, pencangkokan tulang akar dimulai. 10 orang jenius menjadi semakin gila. Mereka tidak dapat menerima akar dan tulang rohani mereka ditransplantasikan ke tubuh orang lain. Kuncinya adalah akar dan tulang spiritual 10 orang ditransplantasikan ke dalam tubuh Gong Qianqiu sekaligus. Su Qingya hanya bisa berdoa agar Gong Qianqiu gagal. Sisi lain, Departemen Intelijen Beige memberitahu Ye Junlin berita tersebut. Apa, pengawas Sentian sedang menyelidiki rumah Tianxi? Apakah Anda curiga bahwa rumah Tianxi mengendalikan segalanya di balik layar? Ye Junlin sedikit terkejut. Jika dipikir-pikir baik-baik, itu memang mungkin. Mampu bermain dengan semua pihak di telapak tangan Anda. Secara umum, ini adalah kekuatan yang besar. Coba pikirkan, bagaimana beberapa orang tak dikenal di divisi penindas iblis bisa melakukannya. Tapi Ye Junlin mengerutkan kening. Berdasarkan pencarian terakhirnya, kemungkinan besar dia adalah seseorang dari pavilion barat. Tapi tiba-tiba rumah Tianxi datang. Semua orang sebenarnya tidak tahu banyak tentang Tianxi Mansion. Tapi Tianxi Mansion sangat mungkin
Tapi itu tidak mungkin. Bagaimanapun, motif Tianxi Mansion berada di luar imajinasi Ye Junlin. Dan setelah sekian lama, Tianxi Mansion kecuali mencegatnya di awal. Di lain waktu tidak terjadi apa-apa, mungkinkah itu digunakan untuk memblokir senjatanya? Segera setelah beberapa gerakan terdeteksi, saat ada kemajuan, rumah Tianxi tiba-tiba muncul. Ini tidak normal, Ye Junlin curiga itu adalah bom asap pihak lain. Alasan mengapa Shen Tianjian tidak curiga itu adalah bom asap. Alasannya adalah rumah Tianxi yang mereka analisis sendiri. Daripada seperti Ye Junlin, seseorang memberitahunya secara langsung. Ye Junlin pasti curiga. Selanjutnya, pergi saja dan periksa. Saya akan memeriksa paviliun barat. Ye Junlin mengadopsi strategi dua arah. Lakukan keduanya. Apakah ada gerakan besar dari kekuatan ini? Itu sebabnya mereka mengirimkan bom asap. Saya akan pergi ke paviliun barat untuk melihat. Ye Junlin berangkat. Junlin tidak memasuki paviliun barat dengan cara yang terbuka, tetapi menyelinap masuk. Dengan kekuatannya, tidak ada yang menyadarinya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu di paviliun barat sesegera mungkin. Mari kita lihat apakah ada yang telah meninggalkan paviliun barat atau ada pergerakan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Gong Qianqiu. Dia tidak menyangka Ye Junlin begitu bertekad, jadi dia langsung memutuskan paviliun barat. Kuncinya adalah cara Ye Junlin mendapatkan berita dari Tianxi Mansion tampak terlalu sederhana. Jika dia menemukannya sendiri, dia mungkin masih mempercayainya. Tapi berita ini lebih seperti seseorang yang memasukkannya langsung ke mulut Anda. Ini pasti membuat Ye Junlin curiga, jadi dia masih di paviliun barat. Tianxi Mansion hanyalah bom asap, tapi penjara Sentian secara alami mencari rumah Tianxi. Saat ini, kemunculan Tianxi Mansion bukanlah rahasia lagi. Semua orang mengetahui area aktivitas utama Tianxi Mansion. Orang-orang yang dikirim oleh pengawas Sentian segera datang ke daerah ini dan mulai menggeledah rumah Tianxi. Gong Qianqiu sengaja meninggalkan petunjuk di dekatnya, yang tentu saja menyulitkan Shen Tianjian untuk menemukannya. Jika mudah ditemukan, itu agak terlalu disengaja. Petunjuk yang ditinggalkan oleh Gong Qianqiu hanya akan memungkinkan mereka mengetahuinya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Shen Tianjian juga menemukan sesuatu di dalam divisi penindas iblis. Ditemukan, agen internal Istana Tianxi di divisi penekan setan telah ditemukan. 4 personel utama telah ditangkap sejauh ini. Yang Ze dari Paviliun Barat, Zheng Feng dari Paviliun Selatan, Chen Hesheng dari Timur Paviliun, dan Wang Xingyu dari Paviliun Tengah. Kecepatan Shen Tianjian masih cepat. Orang yang diatur oleh Gong Qianqiu ditemukan. Kelompok orang ini rela mati demi Gong Qianqiu. Gong Qianqiu mengatakan apa yang mereka lakukan. Sekarang biarkan mereka mengakui bahwa mereka adalah mata-mata rumah Tianxi, dan mereka tidak akan mengeluh. Sekarang Shen Tianjian yakin akan hal ini. Pasalnya, status keempat orang tersebut dapat dikatakan mempunyai status tertentu di anjungan Xifang, tidak terlalu tinggi, namun juga tidak rendah. Ini adalah yang paling cocok untuk respons internal. Para penguasa penjara Sentian menangkap mereka berempat dan mengantar mereka ke bekas lokasi divisi penindas iblis. Kali ini Dugu Tuo datang untuk menginterogasi dirinya sendiri. Dugu Tianxi telah menemukan bukti kontak keempat orang ini dengan dunia luar dan cara mereka berkomunikasi. Segera, yang lain menemukan semua bukti satu persatu. Ini juga semakin menegaskan fakta bahwa Yang Z dan yang lainnya berkolusi dengan Tianxi Mansion. Berani, sebagai anggota divisi penindas iblis, kamu sebenarnya berkolusi dengan orang luar. Bisakah kamu mengakui berkolusi dengan rumah Tianxi? Tekanan kuat Dugu Tuo datang. Dia hampir menghancurkan 4 orang menjadi bubur. Namun, keempatnya masih berhasil bertahan. Jadi bagaimana jika kamu mengakuinya? Bunuh kami. Mereka berempat akan mengakuinya demi Gong Qianqiu. Sekarang mereka hanya ingin mati untuk membuktikan cinta mereka pada Gong Qianqiu.
Kematian pasti mudah, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati sampai kamu menjelaskannya. Dugu Tuo mencibir. Bicaralah, ceritakan semuanya tentang kolusimu dengan rumah Tianxi. Namun, Yang Z dan dua lainnya bertekad mati. Kami tidak akan memberitahu, bunuh kami. Bahkan jika kami memberitahu, kami akan mati. Lebih baik bunuh kami secara langsung. Oke, saya punya cara untuk membuat Anda menjelaskan semuanya. Dugu Tuo memerintahkan, kemarilah. Bawa mereka ke penjara penegakan hukum, biarkan mereka merasakan hukuman paling berat dari divisi penekan iblis kami. Penyiksaan, saya jangan percaya dan aku tidak akan menjelaskannya. Mendengar ini, mereka berempat tampak ngeri. Pengawas penegakan hukum adalah lembaga yang bertanggung jawab atas hukuman oleh divisi penekan setan. Ada berbagai macam siksaan aneh di dalamnya. Bagaimanapun, tidak seorang pun yang dikirim ke penjara penegakan hukum bisa keluar dengan utuh. Segera, seseorang mengantar keempat orang itu ke penjara penegakan hukum. Dugu Tuo mulai menunggu kabar tersebut. Dugu Tianxi dan sekitar 20 orang lainnya semuanya telah ditangkap dan sedang dalam perjalanan untuk ditangkap. Ciri-ciri orang-orang ini juga sangat jelas. Mereka tidak terlalu kuat dan mudah diabaikan. Namun sebagian besar posisi mereka adalah mengontrol intelijen dan sejenisnya. Bawahannya datang untuk melapor. Oke, bagus sekali. Dugu Tuo jelas sangat puas. Dalam waktu sesingkat itu, semua agen internal Istana Tianxi ditangkap. Jika kita berada di jalur yang benar, kita telah menangkap orang besar itu. Kami akan segera mengetahui siapa yang berada di balik kendali rumah Tianxi. Kata Dugu Tuo, namun tak lama kemudian berita datang. Dugu Tianxi dalam masalah. Semua informan terbunuh dalam perjalanan ke sana. Seorang master misterius mengambil tindakan dalam kegelapan dan membunuh informan satu persatu. Mereka bertindak terlalu cepat, Anda bisa tidak menghentikan mereka sama sekali. Apakah semua agen internal sudah mati? Wajah Dugu Tuo berubah drastis. Dia menyadari sesuatu dan segera berseru, cepat keempat orang tadi dalam bahaya. Dia bergegas ke penjara penegakan hukum. Segera kami tiba di pintu penjara penegakan hukum. 4 mayat terlihat, keempat yang Z terbunuh. Siapa yang melakukannya? Dugu Tuo bertanya dengan dingin. Dugu Tianxi terlalu cepat, dan mereka semua adalah pembunuh. Sepertinya dia adalah pembunuh Istana Yama. Ya, saya juga merasa bahwa itu adalah organisasi pembunuh divisi Zenmo. Pada saat ini, orang-orang dari lain tempat juga bergegas ke tempat kejadian. Ayo. Semua orang yang mereka bawa tewas. Bisakah kita mengkonfirmasi secara kasar organisasi pembunuh seperti Yama Luodian, Seven Kills, dan Hong Ye? Mereka bertindak terlalu cepat dan menghilang setelah membunuh orang ini sudah direncanakan. Seseorang mulai bertanya dengan curiga, Dugu Tianxi, bukan orang-orang dari rumah Tianxi? Soalnya, mereka semua adalah organisasi pembunuh dari divisi penekan iblis. Iya, ini tidak ada hubungannya dengan rumah Tianxi, kan? Semua orang mulai curiga. Dugu Tuo memelototi mereka. Jika Anda berasal dari Istana Tianxi, apakah Anda akan datang untuk membunuh orang secara terbuka? Hal yang paling benar adalah menyewa pembunuh dari divisi penindas iblis. Semua orang sekarang mengerti. Awalnya, saya 50% curiga terhadap Tianxi Mansion. Sekarang setelah dua hal itu sudah mencapai 80 atau 90%. Itu pastinya rumah Tianxi, rumah guru surgawi hebat. Kamu berani menyentuh divisi penekan iblis, kamu mencari kematian. Dugu Tuo marah. Lalu apa yang harus dilakukan Dugu Tianxi? Langsung memulai perang dengan Istana Tianxi. Semua orang bertanya, bagaimana orang-orang di divisi penekan iblis bisa mentolerir hal ini? Tidak, masalah ini masih perlu dibicarakan dan penyelidikan harus dilanjutkan. Ini saja tidak cukup untuk memastikan, bagaimana jika kita melakukan penyelidikan yang salah. Terlebih lagi, jika kita memulai perang, apakah Ye Junlin akan datang untuk menghadapi kita, kekuatan lain untuk menghadapi kita? Sejauh yang saya tahu,
Kekuatan Tianxi Mansion mungkin tidak kalah dengan kita. Jika kita memaksakan perang, kita hanya bisa kehilangan kedua belah pihak. Tujuan kita sekarang adalah menentukan terlebih dahulu apakah itu rumah Tianxi. Kita membutuhkan segala macam bukti untuk membuktikannya. Dugu Tuo juga orang yang berhati-hati, meski sudah banyak buktinya. Tapi dia masih belum terlalu percaya, harus 100% yakin. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu di sekitar rumah Tianxi dulu. Selanjutnya, Dugu Tuo meningkatkan intensitas pencariannya. 2 hari kemudian, benar saja, ada hasilnya. Mayat 3 orang suci beige ditemukan di sekitar istana Tianxi. Pada saat ini, seluruh departemen penindas iblis terkejut. Ternyata 3 Signs of Beige benar-benar ditangkap oleh Tianxi Mansion. Sekarang masih berupa mayat, saat jenazah 3 orang suci beige dibawa kembali. Seluruh divisi penekan iblis menjadi gila, melihat tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia telah disiksa semasa hidupnya. Setiap orang hampir menjadi mumi, sekarang, semua orang mempercayainya. Gunung dasarnya pastilah rumah Tianxi. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyedot kekuatan 3 orang suci beige. Ini, kata Dugu Tuo dingin. Sisi lain, Ye Junlin juga menerima kabar bahwa mayat 3 orang suci beige ditemukan di sekitar istana Tianxi. Hah, ada yang salah. Jika aku adalah kekuatan ini, aku pasti akan membakar tubuh 3 orang suci beige. Ye Junlin menjadi curiga. Bersambung.